Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. H.H. Ma'ruf Amin yang kami hormati, Bapak Menhan, Bapak Menham, yaitu Bapak Prabowo Subianto, Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, Bapak Gubernur Jawa Barat Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, Bapak Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Dr. Andes Suntana MSI yang saya hormati, Bapak Bupati Kabupaten Bandung Haji Dadang Supriyatna, Bapak Bupati Kabupaten Bandung Barat yaitu Pak Hengki Kurniawan, Bapak Bupati Kabupaten Sumedang Haji Doni Ahmad Munir yang kami hormati, Bapak Wali Kota Bandung Haji Yana Mulyana yang kami hormati, Bapak Wali Kota Cimahi Letkol Imparati Purnawirawan Yatiana yang saya hormati. Taskil PP Persatuan Islam Masa Jihad 2015-2022, Ketua Umum PP Persistri, Ketua Umum PP Pemuda Persis, Ketua Umum PP Pemudi Persis, Ketua Umum PP Hima Persis, Ketua Umum Himi Persis, para ketua pimpinan wilayah Persatuan Islam se-Indonesia, para peserta muktamar Persis ke-16 dan Persistri ke-13, para peninjau muktamar Persis ke-16, para tamu undangan muktamar Persis ke-16 yang berbahagia, hadirin muktamirin dan tamu undangan yang saya hormati. Alhamdulillah, muktamar Persatuan Islam Persis yang ke-16 dan Persistri yang ke-13 dapat terlaksana pada tanggal 24 September 2022 yang seharusnya berlangsung pada tahun 2020. Tetapi karena situasi pandemi COVID-19 tidak dapat dilaksanakan pada tahun tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia muktamar yang telah bekerja keras terus-menerus dan tak mengenal lelah siang dan malam untuk dapat menyelenggarakan muktamar ini. Kepada panitia muktamar Ustaz Dr. Haris Muslim beserta jajaran SC dan OC-nya, juga kepada panitia lokal PW Persis Jawa Barat, kepada seluruh pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan jamaah Persis lainnya, saya haturkan jazakumullah khairan katsiran. Saya sama sekali tidak pernah bercita-cita, bahkan bermimpi untuk menjadi Ketua Umum Persis hasil pilihan muktamar Persis ke-15
tahun 2015 di Jakarta. Saya menjadi Ketua Umum Persis masa jihad 2015 sampai 2022. Hakikatnya adalah berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya dipilih umur saya tidak muda lagi, yaitu usia 67 tahun. Saya baru dilantik menjadi Ketua Umum Persis di saat para ASN dan pejabat sudah masuk masa pensiun. Kapan saya harus pensiun? Saya bisa mengemban amanah Ketua Umum dan melaksanakan tugas-tugas jam'iyah. Bahkan saya bisa menyelesaikan amanah Ketua Umum sampai akhir masa jihad sekarang. Hakikatnya semuanya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, muktamirin, dan para tamu undangan yang saya hormati, muktamar adalah hajat jam'iyah Persis setiap 5 tahun sekali. Dalam muktamar dirancang program jihad jam'iyah di masa yang akan datang, sekaligus evaluasi terhadap program jam'iyah yang telah lalu. Di samping itu juga diadakan pemilihan Ketua Umum baru dan taskil pemimpinan di periode yang akan datang. Pada dasarnya, setiap muslim dituntut untuk liya'buduni, mengabdi dan berbakti kepada Allah dengan maksimal. Jabatan apapun adalah lahan dakwah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim akan dinilai sejauh mana pengabdiannya terhadap Allah, akan dinilai dari jabatannya. Seorang rakyat pun yang rendah jabatannya bisa meraih ridho Allah selama beriman dan beramal soleh. Seperti halnya sahabat Bilal bin Rabah, ia tidak termasuk taskil atau jajaran pengurus dalam jajaran kepemimpinan di zaman Nabi, tapi Bilal telah mendapatkan angin surga dari Nabi. Untuk itu, jabatan apapun dalam sebuah jam'iyah jadikanlah sebagai lahan untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah. Visi dan misi Nabi dalam membina umat adalah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa bihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam keadaan yang sesat. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa Nabi diutus untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada umat agar mereka sadar dan tergugah untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah. 2. Nabi dituntut untuk membersihkan jiwa mereka dan sifat-sifat yang merusak yang akan menghancurkan dirinya. 3. Mengajarkan Alkitab dan kebijaksanaan sebagai pedoman hidup agar hidup mereka tidak tersesat. Maka kehadiran Nabi Muhammad
dengan seperangkat risalahnya dapat menciptakan balatun thayyibatun warabun ghafur dan dapat dirasakan sebagai rahmatan lil alamin. Demikian juga kehadiran Persis diharapkan dapat menjadi rahmatan lil Indonesiyin. Ada yang membagi ulama kepada 4 bagian, yaitu ada ulama yang meninggal, yaitu ulama yang telah wafat. 2, ada ulama yang meninggalkan, itu yang telah wafat dengan meninggalkan warisan ilmu dan perjuangan, seperti halnya para ulama ahli hadis dan fikih seperti Al-Bukhari, Imam Asy-Syafi'i dan para imam yang lainnya. 3, ada ulama yang ditinggalkan, yaitu ulama yang ditinggalkan oleh umat karena sudah tidak dapat menyuarakan dari prinsip-prinsip Islam. 4, ulama yang ketinggalan, yaitu ulama yang tidak dapat lagi bisa mengimbangi tuntutan umat. Demikian juga organisasi. Mungkin ada organisasi yang telah meninggal ditelan zaman. Ada juga organisasi yang meninggalkan warisan perjuangan. Ada juga organisasi yang ditinggalkan umat dan pengikutnya. Dan ada juga organisasi yang ketinggalan zaman karena sudah tidak dapat mengimbangi tuntutan zaman seperti zaman milenial sekarang ini. Maka mudah-mudahan Jamiah Persis terus dapat menyuarakan kebutuhan umat dan masyarakat dan membawa kepada peradaban yang lebih sempurna. Ada juga kekuatan yang mesti dikuasai oleh umat Islam, yaitu 1, kekuatan mental, yaitu kekuatan iman. 2, kekuatan politik. Ada sebuah ungkapan, segudang ilmu pengetahuan bisa dikalahkan dengan segenggam kekuasaan. Yusril. 3, kekuatan ekonomi, yaitu kekuatan yang dapat mensejahterakan umat. Maka untuk mencapai kekuatan tersebut diperlukan kerjasama yang kuat dari semua pihak, sebagaimana dalam dinyatakan kiwam dunia bi'arbahi sholin bi ilmil ulama bi adlil umaro bi sakhawatil agniya wa bi nasihatil muhtarifi wa bi riyadil ukhra bi da'watil fuqara. Tegaknya negara itu dengan 4 unsur, yaitu dengan ilmunya ulama. 2, dengan keadilan para umaro, penguasa. 3, dengan kedermawanan para konglomerat. Dan 4, dengan kejujuran para pengusaha. Dan diungkapkan dan dengan doa orang yang fakir. Maka dengan adanya kerjasama di antara 5 golongan tadi, maka akan tegaklah negara yang subur makmur, negara yang berwibawa dan bermartabat, serta terwujudnya balatun thayyibatun warabun ghafur. Alhamdulillah, Jamiah Persis sendiri telah merasakan dukungan dari semua pihak. Persis telah dapat mendirikan UNIPI, Universitas Persatuan Islam, berkah kunjungan Bapak Presiden Jokowi. Demikian juga bangunan rusunawahnya sebanyak 3 bangunan. Persis telah mendapatkan hibah tanah untuk UNIPI dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Terima kasih Bapak Ridwan Kamil. Bukan pemberian yang terakhir. Setuju Ustaz. Persis telah mendapatkan bantuan penyelesaian wakaf tanah
seluas 3,5 hektar di daerah Karawang, di mana Persis telah berusaha menyelesaikannya selama 12 tahun dan belum juga selesai. Alhamdulillah berkat bantuan dari Bapak Kapolda Jawa Barat, satu minggu saja beres. Terima kasih Bapak Kapolda Jawa Barat. Pantas saja ada ungkapan al-mulku bidini yabko wa dinu bil mulki yakwa. Kekuasaan atau negara yang ditopang oleh agama akan abadi atau bertahan, dan agama yang ditopang oleh kekuasaan akan kuat. Dalam hal ini setiap orang memiliki potensi. Yang setruk juga masih berpotensi untuk tumbuh rumah. Yang kikir pun memiliki potensi untuk jadi bendahara. Yang tuli pun memiliki potensi untuk mencoba dinamit. Yang galak pun masih berpotensi untuk menagih hutang. Karena itu ada satu pepatah mengatakan kunu kaliyadian walatakunu kaliyadian. Jadilah kamu hidup seperti dua tangan dan jangan hidup seperti dua telinga. Jika tangan kiri gatal, langsung digaruk oleh tangan kanan. Sementara telinga kanan belum pernah silaturahmi dengan telinga. Tangan itu jarinya 5 dengan memiliki fungsi yang berbeda. Telunjuk berfungsi untuk memarahi, sedang ibu jari berfungsi untuk memuji. Makan dengan satu jari paling dapat kecap atau sambal. Makan dengan 2 tangan bisa dapat tahu atau tempe. Tapi makan dengan 5 jari bisa dapat mengambil yang lebih banyak. Hadirin dan teman dengan yang terhormat, terakhir izinkanlah sambutan ini saya tutup dengan sebuah menonton Persib, membeli karcis. Cakep. Pemain berlari, pemain tersandung. Cakep. Islam disingkat Persis, Muktamar 16 di Soreang, Bandung. Memulai kata dengan Bismillah. Akhir kata Alhamdulillah Rabbil Alamin. NKRI utuh tak berpecah belah, dakwah Persis rahmatan lil alamin. Logo Persis sinar terpancar, cahaya itu bermakna nur. Muktamar Persis berjalan lancar berkah dukungan Bapak Gubernur. Terima kasih Bapak Gubernur Jawa Barat. Saya sampaikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat-sehat